wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang gerak lurus berubah beraturan. Sebentar Ibu akan share screen untuk materi hari ini. Ya, dari awal ya. Gerak lurus berubah beraturan. Kalian dulu pasti SMP, ya, waktu kalian SMP pasti pernah mendengar gerak lurus. Apa sih gerak lurus itu? Gerak yang lintasannya berbentuk garis lurus ya anak-anak ya. Di mana gerak lurus itu dibagi menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Sebelumnya, kita saksikan dulu video berikut ini. Salah satu contoh gerak lurus berubah beraturan adalah pesawat yang akan mendarat mengurangi kecepatannya dan pesawat yang akan lepas landas menambah kecepatannya. Ya, oke. Jadi, bagaimana kecepatan pesawat saat lepas landas? Setelah kalian menonton tadi, pasti kalian tahu bagaimana sih kecepatan pesawat saat dia mau lepas landas. Oke, semakin lama makin bertambah kecepatannya. Beda dengan dia pada saat mendarat. Nah, buat apa sih kita belajar gerak lurus berubah beraturan? Kalau kita belajar tentang gerak lurus berubah beraturan, kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa aja? Contohnya seperti buah yang jatuh dari pohon, seperti pesawat tadi ya, yang akan mendarat, lalu ada pengendara sepeda yang menurunin bukit. Itu adalah salah satu contoh dari gerak lurus berubah beraturan. Seperti Ibu bilang tadi, ada gerak lurus berubah beraturan dipercepat dan ada gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Bedanya apa? Kalau gerak lurus berubah beraturan dipercepat, kecepatan benda itu makin lama makin bertambah. Tapi kalau gerak lurus berubah beraturan diperlambat, kecepatan benda makin lama makin berkurang. Jadi, ada GLBB dipercepat, ada GLBB diperlambat. Oke, tujuan pembelajaran kita di Zoom kali ini, yang pertama, disajikan gambar, peserta didik dapat menemukan pengertian GLBB dengan benar. 2. Disajikan data kecepatan dan jarak, peserta didik dapat menganalisis besaran-besaran fisis pada GLBB dengan penyelesaian permasalahan yang tepat. Yang ketiga, disajikan grafik VT, peserta didik dapat menganalisis grafik hubungan besaran fisis pada GLBB dengan benar. Nah, ini contoh grafiknya. Ada GLB dan GLBB. Tentunya ada perbedaan. Perbedaannya apa? Untuk GLB ya, kecepatannya makin lama makin tetap. Makanya ada garis lurus di situ. Antara V dan T ya, garis lurus. Tapi untuk GLBB sendiri, lihat ada GLBB dipercepat ya, kurvanya seperti itu. Dan ada GLBB diperlambat yang kurvanya menurun seperti itu. Jadi dari sini aja udah beda antara GLB dan GLBB. Lalu ada GLBB dipercepat, grafiknya seperti itu, dan GLBB diperlambat di bawahnya. Untuk GLBB sendiri apa sih? GLBB adalah gerak dengan lintasan berupa garis lurus dan kecepatannya setiap saat selalu berubah secara beraturan. Di mana ada 3 persamaan ini. Yang pertama, VT sama dengan V0 plus minus A kali T.
Kapan dia plus, kapan dia minus. Seperti yang Ibu bilang, kalau kecepatannya makin lama makin bertambah, kita gunakan plus. Berarti dia GLBB dipercepat. Tapi nanti kalau dia GLBB diperlambat, gunakan minus. Kenapa? Karena kecepatannya makin lama makin berkurang. Jadi gunakan minus. Persamaan yang kedua, S sama dengan V0 kali T. Plus minus setengah kali A kali T pangkat 2. Dan persamaan yang ketiga, VT pangkat 2 sama dengan V0 pangkat 2 plus minus 2 kalikan A kalikan S. Ingat anak-anak, kita gunakannya cuma satu tanda ya. Bisa plus, bisa minus. Kalau dia GLBB dipercepat, gunakan plus. Tapi dia kalau GLBB diperlambat, gunakan minus. Ya. Ingat tadi, kalau dia GLBB dipercepat, makin lama kecepatan dari benda itu makin lama makin bertambah. Tapi kalau GLBB diperlambat, atau yang kita gunakan nanti min sebagai tandanya minus ya, kecepatannya makin lama makin berkurang. Oke, sudah paham kan? Keterangannya sekarang, VT sama dengan kecepatan saat T sekon ya, atau kecepatan akhir. Satuannya adalah meter per sekon. V0 adalah kecepatan awal, satuannya meter per sekon. A adalah percepatan, meter per sekon pangkat 2. T adalah waktu, satuannya sekon. S adalah jarak, satuannya meter. Bu, kapan kita memakai rumus-rumus ini? Tergantung dari soal yang ditanyakan. Kalau dari soal ada V0-nya, atau kecepatan awalnya, ada waktunya, ada percepatannya, yang ditanya adalah jaraknya, berarti kita mau menggunakan persamaan apa? Iya, persamaan kedua. Tapi kalau dia memiliki T, memiliki waktu ya, dari soal itu ada A-nya, percepatan, ada V0-nya, yang ditanya kecepatan akhirnya, berarti kita gunakan rumus pertama. Ya. Jadi dari salah satu ketiga ini kita bisa memilih yang mana rumus yang cocok digunakan pada saat menjawab soal. Ingat juga pada saat mengerjakan, satuan-satuannya harus diperhatikan. Kalau dia nanti satuannya masih dalam kilometer per jam untuk kecepatan, berarti dia harus diubah ke meter per sekon. Tahu kan bagaimana mengkonversi satuan kilometer per jam ke meter per sekon? Tentunya pada saat SMP sudah dijelaskan ya. Jadi kita bisa lihat contoh berikut ini. Contoh soal. Silakan dilihat baik-baik anak-anak. Sebuah mobil bergerak lurus dengan kecepatan awal 72 km per jam. Setelah menempuh waktu 4 sekon, kecepatan akhir mobil menjadi 108 km per jam. Percepatan yang dialami mobil adalah, berapa ya? Kecepatan awalnya 72 km per jam. Berarti ini V0-nya. Waktunya T-nya 4 sekon. Kecepatan akhirnya VT 108. Yang ditanya percepatan. Kira-kira yang mana ya rumusnya? Kita bahas setelah ini ya. Oke, benar. Jadi nanti kalian akan menggunakan persamaan pertama. Ya, sebelumnya Ibu jelaskan dulu. Jadi yang diketahui berarti V0 adalah 72 km per jam. Sama dengan 20 meter per sekon. Dari mana? Konversi satuan, nak ya. Jadi 72-nya kalikan 1000. Dibagi dengan 3.600. Jadi jawabannya 20. Begitu pula dengan VT. VT-nya 108 km per jam. Diubah menjadi meter per sekon, yaitu 30. Waktunya 4 sekon. Iya, karena T-nya 4. Yang ditanya A-nya. Iya, benar. Kita tadi kan pakai persamaan yang pertama. Kenapa? Karena udah ada
V0-nya ada, VT-nya ada, T-nya ada yang ditanya A. Oh, berarti pakai persamaan pertama. VT sama dengan V0 ditambah A kalikan T. Di mana VT-nya sama dengan 30 sama dengan 20 ditambah dengan 2 dikalikan A dikalikan 4. Oke. Selanjutnya gimana? Oh iya, 30 kurangkan 20 sama dengan 8A. 8A dari mana? 2A dikalikan 4. Oke. 30 kurang 20 sama dengan 10. 10 sama dengan 8A. Jadi A-nya sendiri adalah 10 dibagi dengan 8. 1,25 meter per sekon pangkat 2. Jadi percepatan yang dialami mobil adalah 1,25 meter per sekon pangkat 2. Sekian dari Ibu tentang GLBB. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.